Paduka, pemberian edukasi cerdas menggunakan obat. Hari ini kita akan belajar mengenai cara dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Pertama, dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang resmi. Obat dapat didapatkan di toko obat berizin, apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Penggolongan obat berdasarkan logo pada kemasan. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, baik di apotek maupun di toko obat berizin. Yang kedua, obat bebas terbatas. Meskipun dapat dibeli tanpa resep dokter, obat ini perlu perhatian terhadap dosis, aturan pakai, dan juga tanda peringatan pada kemasan. Stop! Selanjutnya, obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Hati-hati dalam penggunaannya ya. Dan yang terakhir, obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang juga hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, baik di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Obat ini sangat diawasi penggunaannya, sehingga harus dilaporkan. Pada saat mendapatkan obat, kita perlu memperhatikan berbagai informasi penting pada brosur atau kemasan. Yang meliputi nama obat, zat aktif, logo obat, khasiat atau kegunaan obat, efek samping yang mungkin ditimbulkan, nomor izin edar atau nomor registrasi, dan juga tanggal kadaluarsa obat. Selanjutnya, gunakan. Gunakan obat dengan benar, jangan sembarangan. Sebelum menggunakan obat, kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, dosis obat. Yang kedua, frekuensi. Dan yang ketiga, durasi penggunaan obat. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek penggunaannya. Jika pada kemasan terdapat tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, maka obat tersebut masih dapat digunakan sampai tanggal yang tertera pada kemasan. Sedangkan jika hanya tertera bulan dan tahun, maka obat tersebut masih layak digunakan sampai akhir bulan ya. Frekuensi obat. Dalam menggunakan obat, kita harus memperhatikan hal yang satu ini. Karena kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu loh. Karena itu, waktu minum obat harus sesuai. Durasi penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai efek yang diharapkan. Contohnya antibiotik. Antibiotik harus dihabiskan. Wah, apabila dalam penggunaan obat timbul reaksi alergi seperti bintik merah, ruam pada kulit, segera hentikan penggunaan obat dan datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Teman-teman, gejala yang sama belum tentu obatnya sama loh. Jadi, jangan berbagi obat ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi, dan durasi penggunaannya. Selanjutnya, penggunaan obat berdasarkan cara penggunaan, baik diminum, dioleskan, ditetes, maupun digunakan untuk anus atau vagina. Karena itu, ketika mendapatkan obat, jangan malu untuk bertanya kepada tenaga kefarmasian yang memberikan obat kepada kalian ya. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum menggunakan obat, cek obat dalam kondisi baik dan tidak rusak. Ketiga, simpan. Dalam menyimpan obat tidak boleh sembarangan, agar obat tetap berkhasiat. Simpan obat dalam kotak terpisah, dalam keadaan kering, tidak lembab, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Selain itu, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Saat menyimpan obat di rumah, jangan lepaskan etiket obat ya, karena pada etiket terdapat berbagai informasi penting yang mungkin kita butuhkan saat akan menggunakan obat, seperti nama obat, cara penggunaan, aturan pakai, dan lain-lain. Selain itu, jangan pernah menyimpan obat di dalam mobil. Kenapa sih? Karena suhu di dalam mobil tidak stabil untuk penyimpanan obat. Obat dapat rusak selama penyimpanan meskipun belum kadaluarsa loh.
Obat rusak ditandai dengan perubahan bentuk, warna, rasa, bau, maupun penggumpalan pada obat. Jadi, jika simpan obat di rumah, cek secara berkala ya. Kecuali dinyatakan lain, obat tidak disimpan dalam lemari pendingin, tetapi pada suhu kamar. Selalu perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Sebaliknya, obat yang digunakan melalui vagina atau anus meleleh pada suhu kamar. Jadi harus disimpan dalam lemari pendingin. Tetapi jangan di freezer ya. Obat dalam bentuk aerosol atau spray mudah meledak. Jadi jangan simpan obat-obat tersebut pada suhu yang dingin. Dan yang terakhir, buang. Buang obat dengan benar. Hal pertama yang perlu kita lakukan saat akan membuang obat yaitu hilangkan semua label dari wadah obat. Obat dalam bentuk tablet harus dihancurkan terlebih dahulu, sedangkan obat dalam bentuk kapsul harus dikeluarkan isinya dari cangkang. Kemudian, tambahkan tanah ataupun air dalam plastik terpisah dan terakhir, buang pada tempat pembuangan sampah. Untuk obat berbentuk cair, encerkan terlebih dahulu isinya, kemudian buang di saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus digunting atau dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang ya. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, yuk jadi agen perubahan, bijak dalam penggunaan